Orang yang merancang pemutus sirkuit ini benar-benar jenius. Pemutus sirkuit, yang biasa kita sebut sebagai air switch. Istilah profesionalnya adalah circuit breaker. Ini adalah sejenis saklar yang otomatis memutuskan aliran jika arus dalam sirkuit melebihi arus nominal. Saklar ini akan memutuskan secara otomatis. Ada dua fenomena ketika arus melebihi batas nominal. Jenis pertama adalah hubung singkat. Ketika kawat netral terhubung langsung dengan kawat fase karena beberapa alasan, maka akan terjadi fenomena hubung singkat. Pada saat itu, arus dalam sirkuit sangat besar. Ini sangat mudah menyebabkan kerusakan listrik atau memicu kebakaran. Yang kedua adalah overloading. Penyebabnya biasanya karena terlalu banyak perangkat yang bekerja sekaligus dalam sirkuit. Arus dalam garis melewati nilai nominal. Pada saat itu, sirkuit akan memanas dan juga dapat memicu kebakaran. Lalu, bagaimana pemutus sirkuit dapat mencegah kedua fenomena ini? Mari kita lihat prinsip kerja pemutus sirkuit. Pertama, mari kita lihat struktur dasarnya. Pertama adalah bimetal ini. Fungsi spesifiknya akan kita lihat nanti. Selanjutnya adalah inti dari pemutus sirkuit, yaitu tidak ada padanan langsung. Yang ketiga adalah kumparan elektromagnetik dan mekanisme pemicu mekanis. Yang keempat adalah struktur penghubung. Di dalam pemutus sirkuit, bimetal terhubung dengan fase aktif. Arus datang ke kumparan elektromagnetik, kemudian melewati bimetal, akhirnya keluar melalui struktur penghubung. Selain itu, terhubung dengan mekanisme pemicu mekanis. Juga ada yang disebut tuas kontak bergerak. Itu bertanggung jawab untuk menghubungkan dan memutuskan sirkuit. Ketika arus sampai di kumparan, akan muncul medan magnet di sekitarnya. Karena arus ini adalah arus bolak-balik. Jadi arah medan magnet ini, pada dasarnya juga terus berubah. Di tengah kumparan terdapat sebuah batang piston yang terbuat dari bahan ferromagnetik. Jadi secara normal, di bawah pengaruh medan magnet, batang piston akan bergerak maju mundur seperti ini. Namun dalam kondisi arus normal, gaya yang diterapkan medan magnet pada batang piston, tidak cukup untuk mengatasi tegangan pegas. Jadi batang piston tidak akan bergerak. Namun dalam kondisi pendekatan sirkuit, arus dalam sirkuit akan melonjak hingga 100 kali lipat dari nilai normal dalam sekejap. Dengan demikian, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan juga akan menjadi lebih kuat dalam sekejap. Gaya yang diterapkan pada batang piston juga akan diperbesar berkali-kali. Ini cukup untuk mengatasi batasan pegas pada batang piston. Jadi batang piston bergerak, dan mengaktifkan mekanisme pemicu mekanis di sampingnya. Akhirnya memutuskan arus dalam sirkuit. Ini belum selesai, karena arus tiba-tiba terputus. Resistansi titik kontak ini akan meningkat dengan cepat. Hasilnya, suhu di sini terus naik, juga karena pada saat terputus, jarak kontak sangat kecil. Medan listrik antara keduanya sangat tinggi. Di bawah pengaruh suhu tinggi dan medan listrik yang kuat, elektron dari katoda akan diterbangkan ke anoda dengan sangat cepat. Dalam proses ini, elektron terus bertabrakan dengan molekul udara, akhirnya menghasilkan busur listrik. Suhu busur listrik sangat tinggi. Beberapa ribu derajat Celcius adalah hal yang biasa. Ini sangat mudah merusak perangkat listrik atau menyebabkan kebakaran. Untuk mengatasi masalah ini, pemadam busur api pemutus sirkuit dapat muncul. Pemutus sirkuit dengan pemadam busur api yang umum, terdiri dari beberapa lembar yang saling diisolasi, dengan jarak tidak lebih dari 2 cm, terdiri dari plat baja yang memiliki lekukan. Mereka dipasang bersama dengan mineral isolasi. Di belakangnya masih ada banyak lubang ventilasi. Metode pemadam busur api dengan bimetal sesungguhnya sangat kompleks. Mari kita jelaskan secara singkat. Medan magnet yang dihasilkan oleh bimetal akan menghasilkan daya tarik terhadap busur api. Ia akan menarik busur api ke dalam pemadam busur api, lalu memisahkannya menjadi beberapa bagian kecil, berdasarkan efek nol arus dari busur api. Saat busur api melepaskan daya, salah satu ujung efek nol arus menarik sejumlah besar ion positif. Begitu tegangan turun melewati nol dan berbalik, kutub negatif menjadi kutub positif. Wilayah ion positif akan terbentuk sekitar tegangan balik sekitar 150 volt hingga 250 volt. Jika pemadam busur api dirancang menjadi 9 slot, setelah busur listrik diperkenalkan, itu dibagi menjadi 10 bagian. Setiap bagian memiliki satu kutub. Jika dihubungkan seri, akan ada tekanan balik lebih dari 1500 volt. Ketika medan listrik eksternal di bawah nilai ini, busur listrik akan padam. Inilah prinsip kerja pemutus sirkuit untuk mencegah keadaan hubung singkat. Terakhir, mari kita lihat tentang kelebihan beban. Sebenarnya di dalam aplikasi TikTok pilihan, ada banyak video serupa. Tidak hanya banyak dan berkualitas tinggi, tetapi juga beragam. Yang lebih baik adalah ada fitur penutupan waktu. Jika mendengarkan meditasi di dalamnya, kemudian atur waktu, maka kamu akan menemukan bahwa tidur itu sangat nyaman. Pada saat itu, arus dalam sirkuit juga akan meningkat, tetapi tidak akan se-ekstrim hubung singkat. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang meningkat ini masih tidak cukup untuk mengatasi ketegangan pegas. Jadi saat ini, mekanisme ini tidak efektif terhadap kelebihan beban. Untuk menyelesaikan masalah ini, bimetal dapat dimanfaatkan. Itu terbuat dari dua keping logam yang memiliki koefisien muai panas yang berbeda. Jadi begitu keduanya dipanaskan, keseluruhan akan membengkok ke arah sisi dengan koefisien muai panas yang lebih rendah. Ketika sirkuit kelebihan beban, arus mengalir melalui bimetal. Panas yang dihasilkan menyebabkan ia membengkok. Kait yang terhubung dengannya
Ini akan memicu mekanisme pemicu mekanis yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian memutuskan sirkuit. Perlu dicatat bahwa hubung singkat jauh lebih serius daripada kelebihan beban. Jadi pemutusan arus karena hubung singkat sering terjadi dalam hitungan milidetik. Sedangkan untuk kelebihan beban, biasanya membutuhkan beberapa detik untuk memicu mekanisme pemutusan arus.